dalam kelas kita. Ya, jadi kita udah belajar online, offline, gitu kan? Pasti ada perbedaan nggak? Ada, ya. Nah, hari ini kita belajar agama. Sudah siapkah dulu buku tulis, Alkitab, lalu alat tulis, dan bahan-bahan tematik? Sudah bisa dinikmati. Yang bawa poster, yang bawa karton boleh ditaruh. Siapkan. Sudah siap? Adik sudah siap? Oh, belum, adik masih mencari-cari barang-barangnya. Sudah adik? Siap. Duduk yang rapi. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan dan mengingatkan lagi kesepakatan kelas. Ini Bu Priska sudah pernah sampaikan atau belum? Ayo, waktu semester 1 Ibu sudah sampaikan atau belum? Lupa? Lupa ya? Oke, nanti Ibu akan ingatkan lagi. Setelah itu, Ibu akan menyampaikan teknis. Hari ini sumatifnya ngapain Ibu? Ya, kita akan melakukan apa saja. Lalu setelah itu, kalian akan mengerjakan sumatif seperti informasi yang sudah Ibu jelaskan di WA group. Setelah itu, di akhir nanti kalian akan melengkapi lembar evaluasi. Ya, apa itu lembar evaluasi? Jadi kita akan sama-sama merefleksikan, mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan sekarang. Ya, anak-anak ya. Oke, ini adalah keyakinan kelas yang pernah Ibu tempel pakai poster, ingat? Ingat? Good job. Ya, jadi inilah 5 keyakinan kelas yang harus kita jalankan secara bersama-sama, ya, supaya terbentuk satu situasi dan kondisi di dalam kelas yang baik, yang positif, ya. Apa yang pertama coba sebut sama-sama, 1, 2, 3. Datang tepat waktu dan mengucapkan. Oke, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Yang kedua, perhatikan hand signal. Ya, kalian sudah tahu itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kalian pasti sudah tahu ada hand signal 1, 2, 3, 4, dan 5. 1 apa? 2, 3, 4, laut. 5 tenang. Ya, sehingga ketika guru memberikan tanda ini tidak perlu kalian bertanya itu apa, tapi kalian sudah langsung melakukan. Yang ketiga, oke, bersikap sopan. Jadi kamu, Yamix, harus bisa menghormati Janet, ya. Begitupun sebaliknya. Jadi satu dengan yang lain harus bisa saling menghormati, baik dari perkataan maupun perbuatan, juga kepada setiap guru yang mengajar di kelas kalian, ya. Yang keempat, jujur pada diri sendiri. Nah, ya, ketika kalian mengerjakan tugas, ketika kalian sedang bekerja dalam kelompok, ya, nanti kan kalian akan bekerja secara sendiri, kok. Jujur pada dirimu, ya. Jadi kalian betul-betul mengerjakan itu kan. Kalian tidak harus selesai hari ini. Nanti boleh dibawa pulang, ya. Ketika dibawa pulang jangan jadi kesempatan, oh aku mau lihat di internet, jangan. Jujur, ya, bahwa itu merupakan hasil kerja sendiri, ya. Jadi yang paling penting bukan nilai, tapi adalah nilai kejujuran, ya. Yang terakhir, berkomitmen. Kalau misalnya Bapak Ibu guru bilang tugasnya dikumpulkan hari ini, ya, maka kalian harus berusaha untuk bisa mengumpulkannya tepat. Kalaupun tidak bisa, berarti harus apa? Harus apa, Janet? Apa, Nak? Ya, berusaha. Kalaupun sampai pun tidak bisa, harus bagaimana? Memberikan informasi kepada siapa? Kepada guru tersebut. Bu, saya tidak bisa mengumpulkan hari ini karena satu, punya usaha misal. Oke, ini adalah 5 keyakinan yang harus kita sepakati secara bersama-sama. Kita sudah sepakati di semester 1 dan harus kita ingat dan jalankan, ya. Oke, sekarang Ibu Priska mau tahu dulu, kita ini kan baru ketemu lagi nih, ya, setelah online.
Ibu mau tahu dulu gimana aktivitas belajar kamu di rumah, ya. Kamu isi paket pulpen ya. Lalu bagaimana hal-hal yang kamu paling senang dan kamu paling tidak senang, ya, ketika belajar. Oke. Terus yang terakhir, kamu tuliskan sebenarnya harapan kamu itu apa sih, ya. Jadi harapan kamu di dalam pembelajaran di tahun ajaran ini tuh apa? Kita udah mau target minggu depan kita sudah selesai di pembelajaran agama, ya. Jadi, ya silakan diisi. Apa saja aktivitasmu di rumah selama belajar dari rumah? Lalu nanti di terakhir, sekarang perasaan kamu gimana? Kasih ringkas. Oke, saya kasih waktu dulu. Oke, kalau udah, thumbs up ya. Mulai di atas atas, supaya kita tahu kalau sudah selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengisi dan menjawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Sekarang ibu mau tanya, ya. Ibu mau tanya, oh, Aditama, kenapa Aditama beli kali ini? Apa yang sedang kamu rasakan? Bingung kenapa? Bingung sumatifnya mau ngapain? Atau bingung apa? Bagaimana kita coba omongin jelas? Bingung karena dia mengerti apa? Oh, maksudnya Aditama, Bu, saya tuh selama pembelajaran ini bingung kalau mau Zoom, katanya gitu. Jadi, nah, kenapa bisa bingung? Apakah sudah dipersiapkan sebelum mau Zoom? Sudah, tapi tetap rasa bingung. Oke, waktu bingung tanya tidak ke gurunya. Tidak tanya. Berarti kalau bingung kita harus apa dong? Bertanya. Kalau misalnya di dalam pembelajaran Bapak Ibu sudah memberikan materi supaya kita bisa belajar dulu. Nah, ketika kita sudah belajar dan menemukan hal yang tidak kita pahami, berarti kita bisa tanya waktu di mana? Di Zoom. Terima kasih Aditama. Kita bisa saling tahu dan memberikan dukungan. Ayo Aditama, jangan bingung lagi, harus lebih berani bertanya lagi ya. Satu lagi. Oke, saya mau Ibu Rizka mau cari yang tidak sama. Ini semuanya senyum. Nah, berarti semua bahagia ya? Puji Tuhan. Bahagia karena sudah apa? Sudah open. Kalian berdoa nggak untuk kondisi pandemi ini supaya tetap berjalan dengan baik? Berdoa tidak? Berdoa supaya kita juga bisa masuk sekolah. Masuk sekolah. Deva juga bingung nih yang ini. Kenapa Devan? Bingung aja. Tapi nggak ada alasannya. Bingungnya kenapa? Apa yang membuat kamu bingung? Bingung. Hah? Kok bisa bingung tanpa alasan? Bingung apa? Apakah bingung nih karena pelajaran agama, atau bingung dengan pelajaran yang lain, atau bingung dengan hal apa? Kalau tadi Aditama itu biasanya bingung kalau mau Zoom katanya. Nah, ini jadi refleksi ya buat kita supaya kita nggak bingung. Berarti kita harus persiapan. Nah, kalau Devan bingungnya kenapa? Bingung? Oh, dia penasaran sama agamanya apa, jadi dia bingung. Oke, nanti sedikit lagi kita akan, Ibu akan jelas, ya. Oke, anak-anak. Nah, selebihnya ini kuliah semuanya senyum bahagia. Oke, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya. Ya, Ibu sekarang jadi lebih tahu. Oh, ternyata akhirnya lagi bingung. Oh, ternyata Devan lagi bingung, gitu ya. Yang lain-lainnya senyum bahagia, ya.
Oke. Nah, ini dia yang Deva tunggu-tunggu. Ya, anak-anak ya. Kita akan membuat sumatif. Ya, sumatifnya itu kali ini kalian tidak akan presentasikan. Tapi yang Ibu nilai adalah penyajian presentasi kamu. Oke, Ibu akan memberikan kalian pilihan. Bu, saya lebih suka pakai Canva. Boleh. Kamu presentasi pakai Canva, presentasi. Kamu mau membuat sebuah presentasi ya atau penyajian hasil karya mengenai ini konsep alam tunggal dengan memilih yang kamu minati. Contoh, kalau Ibu Priska lebih suka menggunakan teknologi karena lebih cepat, misalnya Canva atau PPT. Atau ada anak-anak yang suka menulis. Saya tuh suka bahasa. Jadi saya sukanya menulis. Saya mau buat dalam paragraf, boleh. Bu, saya suka bikin gambar, Bu. Saya suka komik. Saya mau bikin pakai komik, boleh? Boleh. Siapa di sini yang suka gambar? Oke, mau bikin pakai komik, silahkan. Bu, saya mau bikin main mapping, boleh? Boleh. Ya, jadi yang saya mau sajikan atau hasil karyanya boleh sesuai dengan apa yang kamu sukai. Mengerti? Dan apa yang kamu bisa. Mungkin kalau misalnya bisa bilang pakai komik, saya nggak bisa gambar, Bu. Nah, gitu ya. Jadi sekarang Ibu kasih kamu pilihan. Kamu sukanya apa? Oke, coba Ibu tanya. Siapa yang suka pakai Canva? Wow, banyak sekali. Apa ya? Ya, kenapa suka pakai Canva? Lebih cepat. Terus apa? Berwarna-warni ya. Terus apa lagi? Oh, semua sudah lengkap. Ayo. Nah, ya, kalian harus tahu bahwa 1-2 tahun sampai ke depan itu teknologi akan berkembang semakin maju, semakin pesat. Jadi kita jangan sampai ketinggalan. Ya, tapi ingat harus menggunakan teknologi dengan baik, dengan bijaksana. Siapa yang suka komik? Yang mau coba bikin komik? Oh, nggak ada. Poster? Oke. Sally mau bikin pakai poster. Dia suka menulis. Oh enggak. Tapi dia maunya pakai poster. Kenapa? Ya. Damis mau yang mana? Oh, poster juga. Oh, poster atau paragraf. Jadi kalau paragraf menuliskan kalimat harus dengan rapi dan teliti dan saling berkaitan. Jangan kalimat satu dengan kalimat kedua tidak nyambung, ya. Oke, Bu, apa sih yang akan kita tulis di dalam situ? Yang pertama, kamu akan menuliskan pengertian alat Tritunggal. Sudah pernah belajar kan? Apa itu alat Tritunggal? Kamu tuliskan di situ sesuai dengan apa yang kamu pahami. Kedua, kesetaraan alat Tritunggal. Kamu ingat segitiga? Bagan segitiga? Kamu boleh cantumkan itu dan kamu jelaskan. Paham? Jadi yang pertama apa? Pengertian. Yang kedua, bagan segitiga. Atau itu namanya kesetaraan. Di mana? Apakah betul kita punya 3 alat? Yang betul apa? 3 pribadi itu 3 kepribadian. Tadi pribadi, sekarang kepribadian. Ayo yang betul. 3 pribadi itu 3 kepribadian. Yang dipelajari 3 apa, Nak? 3 pribadi, ya. Jadi satu secara hakikat hanya ada 1 alat, tapi memiliki 3 pribadi. Di mana ketiganya itu apakah ada yang lebih berkuasa? Tidak. Tapi apa? Setara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya sama-sama berkuasa, ya. Jadi kesetaraan itu adalah ketiga pribadi ini memiliki kuasa yang sama, kemuliaan yang sama, ya. Intinya ketiganya ini memiliki kesetaraan. Tidak ada yang lebih berkuasa. Paham? Ya. Tapi kalau misalnya tetap ada 3 ya secara pribadi dengan peran yang waktu itu
jelasin. Allah Bapa, ya. Lalu Allah Anak itu adalah Yesus Kristus. Lalu ketika Tuhan Yesus mati, naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita, dia memberikan Roh Kudus, ya, yang kita sedang pelajari di dalam kisah para rasul. Oke? Lalu kamu simpulkan yang ketiga, karya Roh Kudus bagi gereja. Ada berapa waktu itu kita belajar? Banyak ya? Roh Kudus apa? Memimpin gereja untuk apa? Bersaksi. Kudus melahirkan gereja dan lain-lainnya. Silahkan kamu sesuaikan dengan apa yang kamu pahami. Lalu yang keempat, kamu akan menjelaskan karya Roh Kudus dalam hidupmu dengan refleksi pribadi. Jadi kamu akan berefleksi, ya. Refleksinya apa? Kamu menjelaskan karya Roh Kudus yang kamu alami sebagai bentuk ucapan syukur. Misalnya, kan kemarin kita di formatif kalian udah ada tulis, Roh Kudus membuka hati saya untuk bertobat, Bu. Saya yang tadinya malas ke gereja, tapi Roh Kudus kuatkan dan memimpin saya sehingga saya bisa rajin untuk datang ke gereja. Nah, itu saya mengucap syukur. Kamu jelaskan itu. Bentuk ucapan syukurmu seperti apa? Lalu kira-kira kamu mau Roh Kudus memimpinmu dalam apa lagi? Misalnya, Bu, saya ini masih suka melawan orang tua. Saya ini emosian, Bu, misalnya, ya. Saya mau Roh Kudus pimpin saya, Bu, supaya saya bisa mengendalikan emosi saya. Contoh, misalnya, tapi kalian jangan semua tulis begitu, ya. Ini contoh sesuai dengan dirimu. Kalau kamu tidak bukan orang yang suka melawan orang tua, jangan seakan-akan Roh Kudus itu seperti orang melawan tua. Jadi sesuaikan dengan konteks kalian. Mengerti? Coba, ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang bingung nggak? Yang bingung angkat tangan. Adit, udah paham Adit? Betul? Benar ya? Oke, ini adalah rubrik penilaiannya, ya. Nah, ini yang nanti akan ibu nilai. Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan nilai yang terbaik? Nah, kamu lihat di bagian ranah istimewa. Siswa mampu sedikit ya, siswa mampu Ayo bingung, Janet lagi baca yang mana? Oh, bisa, oke. Yang ini ya. Jadi, kalau kamu udah bicara istimewa, kamu harus bisa meringkas dengan bahasamu sendiri. Bu, meringkas maksudnya? Iya, menuliskan pengertian Allah Tritunggal sesuai dengan pemahamanmu dan menjelaskan bagan segitiga itu dengan bahasamu. Ya. Kamu harus pahami. Kalaupun kamu mau lihat berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, tidak apa-apa, tapi kamu harus bisa jelasin. Yang kedua, lihat yang kedua. Kamu harus bisa menyimpulkan. Nah, ibu minta berapa kali Roh Kudus itu di situ? Lihat kedua. 5. Jadi tuliskan 5. Oke, halaman kedua. Nah, di bagian yang refleksi ini, Bu Rizka minta kamu jelasin dalam berapa kalimat. Lihat itu bacanya. 4 sampai 5 kalimat. Bunyinya itu di bawah tuh, keterampilan. 1, penyajiannya rapi nggak? Kanvanya rapi tidak? Posternya rapi tidak? Komiknya rapi tidak? Ya. Terus, kreatif. Lalu, kalimatnya harus efektif dan mudah dipahami. Dan kalimatnya terstruktur. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada, kalian boleh mulai untuk menuliskan atau membuat sebuah rancangan. Bu, ada yang buka handphone? Ada? Oke, boleh dibuka handphonenya. Ya, dibuka handphonenya, masuk ke Canva.
Waktu kita cuma sampai jam 8:05. Ya, Ibu akan kasih. Nah, sekarang kita sudah ada di 7:52, sehingga hanya ada waktu 8 menit sampai di pukul 8. Karena 5 menit terakhir Ibu akan gunakan untuk kalian melengkapi lembar evaluasi. Jadi, tidak apa-apa tidak selesai, yang penting kalian sudah tahu saya mau buat apa. Oh, Ibu mau kasih contoh nih. Ibu kasih contoh ya, ini hasil sumatifnya kelas 6A. Nih. Oh, selesai. Karena mereka duluan. Ya. Ini Ibu kasih contoh ya. Nah, ini contohnya. Ini punyanya Aji ya. Punya Aji ya. Ya, ini contoh yang mau bikin Canva nih ya. Nah, dia slide pertama, dia tulis dulu judulnya. SDLTera, sumatif agama, lalu Aji ya. Namanya kelas berapa. Terus dia bilang, ini karya, dia mau buat PPT. Tapi dalam bentuk Canva. Jadi dia kasih tahu, terus judulnya tentang apa. Gitu. Ya, ini buat teman-teman yang mau bikin Canva. Dia jelasin sesuai dengan yang diminta tadi di rubrik 1. Suruh jelasin tentang konsep ala Tritunggal kan? Suruh jelasin artinya, bagannya, ya kan? Kesetaraannya dia jelasin. Terus yang kedua, nah dia jelasin karya Roh Kudus bagi gereja ada 5. Dia jelasin. Ini Aji yang mengerjakan sesuai dengan rubriknya. Istimewa, di ranah istimewa. Dia kasih tahu. Terus dia kasih ayat juga itu buat. Ya. Terus, nah yang ketiga ini dia refleksi. Refleksinya dia tulis dalam 5 kalimat dia buat. Jadi cerita, ya refleksi pribadi akan karya Roh Kudus dalam hidupnya. Ya, dia cerita tentang kisahnya dia, lalu harapannya apa. Karena kan yang tadi Ibu jelasin, kamu ceritakan apa yang sudah Roh Kudus buat dalam hidupmu dan apa yang kamu mau Roh Kudus buat dalam hidupmu. Ya, untuk kamu bisa berubah. Gitu. Ya, ini aja. Jadi kalian jangan sama. Setiap orang punya hidup yang berbeda. Ya, jadi jangan sama. Yang mau buat poster bisa bikin aja buat poster ya sesuai dengan kriteria. Sekarang kamu bisa rancang dulu. Yuk, silakan. Rancang dulu mau tulis apa, artinya apa, ya nanti di rumah bisa diselesaikan. Due date kita itu di hari Senin ya. Hari Senin kan kalian online, bener kan? Nah kalian kumpulin lewat GCR. Oke? Kalau Selin punya berarti di foto. Nanti pas Selin masuk ke sekolah, Selin bawa masih. Oke? Nah mix juga. Ya? Ada pertanyaan lagi? Ya, please. Kalau tanpanya buat slide itu lah. Tanpanya berapa? Tidak pakai slide itu kayak kamu Semua jawaban kamu langsung jadi satu slide. Itu nggak tanpa. Itu kamu PPT atau poster ini? Oke. Oh pakai poster yang ini. Poster yang ini Pak. Tapi pilihnya yang apa? Pilihnya yang poster. Oke, jadi Krisna sesuaikan. Kalau poster memang dia punya area lebih luas. Tapi Krisna perhatikan ya. Kalau misalnya memang semuanya sudah tercakup dan sudah jelas silahkan. Tapi kalau misalnya Krisna lihat kok ini kayaknya belum butuh halaman kedua, berarti Krisna sesuaikan. Ya, oke? Kenapa? Ini jadi gini anak-anak. Di Canva itu ada banyak, ada PPT, ada video, ada poster. Nah, kalau yang Aji ini namanya PPT, presentasi. Dia kerjanya di Canva. Kalau yang Krisna maksud, dia mau ngerjain poster yang ada di Canva. Pilihan dia. Boleh. Jadi, saya bilang kalau Selin poster secara hard copy, kalau Krisna poster digital. Oke, nanti poster digital itu kalian bisa post di media sosial kalian. Iya, jadi kalian menjadi berkat buat ya, yuk silakan. Sekarang kalian taruh dulu Canva-nya, ya. Ibu mau jelasin dulu yang ini. Nah, jadi kamu tulis nama kamu, ya, kelas. Silakan ditulis dulu nama kelas. Ya, nama kelas, terus
kolom-kolom itu. Ya, kamu pilih ya atau tidak. Oke, lalu kamu kasih keterangan untuk hal-hal yang memang harus kamu kasih keterangan. Paham? Paham? Oke, kita mulai ya, kita kerjain secara bersama-sama. Yuk, nomor 1, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Saya memiliki potensi atau kekuatan diri atau apa. Oke, sekarang kamu coba pikir, saya, dirimu, apakah memiliki potensi atau kekuatan diri atau bakat? Pasti punya. Nah, tapi ya atau tidak? Kamu tuliskan bakatmu apa? Potensi kamu apa? Sudah? Sudah? Oke, nomor 2. Apakah kamu menikmati atau merasa senang dengan pembelajaran ini? Nomor 3. Kalian bisa belajar sesuai kemampuan kalian dan minat kalian. Kalian sukanya pakai Canva, kalian sukanya kayak Danik sukanya gambar. Selin suka nulis, sukanya nulis. Selin sukanya menggunakan karton. Coba kamu pikirkan, apakah kamu belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang kamu perlukan? 4. Lanjut nomor 4. Kamu paham nggak materi yang Ibu Priska sampaikan? Nah, jadi saya dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan dengan mudah dan jelas sesuai kebutuhan saya. Ya atau tidak? Yang 5. Saya dapat belajar dengan lebih mudah dan menyenangkan ketika menggunakan sarana sekolah. Seperti apa ini? CD, speaker, laptop, lalu ruangan kelas yang besar. Coba kalau ruangan kelasnya kecil, kamu ketika mengerjakan ini pasti panas, apalagi sempit. Nah, kita bersyukur ya, kita punya ruangan yang besar, meskipun kipasnya jadinya cuma 2, tapi masih bisa sejuk ya, masih ada angin ya. Nomor 6. Nah, saya senang belajar di sekolah ini. Senang nggak kamu belajar di SD Lentera Harapan? Kalau iya, tuliskan. Kamu paling senang belajar di sekolah di bagian mana? Di sudut mana? Di area yang mana? Ada 2 pertanyaan. Perasaan kamu gimana? Bagaimana ketika guru memberikan tugas atau mengajar dengan minat yang kamu butuhkan? Perasaanmu gimana? Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya Ibu Priska kasih kamu tugas sesuai dengan apa yang kamu senangi. Nah, perasaan kamu gimana? Tulis di sini. Nomor 1. Yang nomor 2, kalau ada saran atau masukan untuk Ibu Priska, silakan diberikan. Jadi anak-anak, jangan lupa tugasnya sudah dipahami? Sudah. Jadi nanti di rumah silakan kamu buat seperti itu. Ya. Kalau kamu kurang paham, silakan tanya ke Ibu Priska lewat WA. Bu, saya belum ngerti. Ya, oke. Jadi yang harus kamu tuliskan di dalam presentasi itu sesuai dengan yang ada di rubrik. Apa yang belum paham? Angkat tangan yang belum paham. Yang sudah paham, angkat tangannya. Yang sudah paham, oke, good job. Oke, thank you. Oke, kalau sudah selesai, Ibu berterima kasih kepada kalian semua sudah good job semuanya hari ini belajar dengan sangat baik dan memperhatikan. Ya, ingat keyakinan kelas kita dan kita harus selalu belajar lebih baik, harus menikmati ya. Oke, silakan berdiri.